Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Air bah di Pariaman rusak sawah dan jalan. Orang dengan gangguan jiwa mengamuk. Tantenya jadi korban. Warga Pasir Baru Sungai Limau panen pensi. Usai hujan deras mengguyur daerah Pariaman Selatan, Sungai Mangoy yang terletak di daerah Rimbo Sitapuang, Desa Rambai, meluap dan menghantam sawah hingga memutuskan jalan. Peristiwa itu direkam oleh warga setempat. Dalam video itu terlihat air bah yang datang dari Nagari Balah Ayia, Kecamatan Tujuh Koto. Akibatnya, jalan terputus dan sawah warga jadi rusak. Selain itu, beberapa rumah terancam karena rusaknya saluran irigasi yang tak mampu menampung debit air sungai yang meluap. Begitu juga dengan aliran sungai Batang Mangoy yang berpindah. Air yang melewati areal persawahan ini membuat warga dalam kondisi ketakutan. Selain mengancam permukiman, air bah juga memutuskan jalan, menumbangkan pohon kelapa, dan merusak 5 hektar sawah. Ini kemarin jam 3 sore ada hujan lokal, terjadi bencana keputusan jalan di Desa Rambai, Dusun Lubuk Sitapung. Penyebabnya adalah dari air bah di kabupaten yang meluncur ke Desa Rambai. Yang pertama yaitu kecemasan warga Dusun Lubuk Sitapung, soalnya beberapa rumah terancam. Yang kedua, hilangnya 5 hektar lahan pertanian di Dusun Rimbo Sitapung. Kalau untuk arus jalan gimana, Pak? Dan terputusnya akses jalan untuk beberapa rumah. Warga berharap perhatian dari pemerintah Pariaman dan Padang Pariaman untuk menanggulangi masalah ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seekor babi hutan mengamuk, berlarian masuk kampung dan pasar di Sungai Gringging, Padang Pariaman hari Minggu. Babi liar ini bahkan masuk ke rumah-rumah penduduk. Babi yang berlarian tak tentu arah ini kemudian menyeruduk 2 warga. Seorang perempuan di pasar Sungai Gringging dan seorang lelaki tua di perumahan. Warga berusaha menghalaunya dengan cara memukul. Namun babi ini tetap menyeruduk hingga lelaki tua yang bernama Murizal mengalami luka parah dan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Babi ini kemudian berhasil dilumpuhkan masyarakat. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Pariaman karena mengalami patah tangan dan luka-luka yang parah di bagian kaki dan tubuhnya. Menurut keterangan Wali Korong, saat itu sedang dilakukan buru babi oleh masyarakat. Babi hutan ini berhasil ditembak oleh pemburu, namun kemudian mengamuk dan memasuki perkampungan. Jadi babi hutan saat itu orang melakukan buru porbi kecamatan, itu diletakkan di pasar Sungai Gringging. Kemudian babi ini habis kena tembak oleh masyarakat pemburu. Jadi babi ini melawan, lari ke arah pasar Sungai Gringging. Kemudian memakan korban, yaitu ada tadi ibu-ibu yang kena sebelum bapak ini. Warga diharapkan tetap waspada, karena saat ini babi hutan yang dikategorikan hama oleh warga setempat jumlahnya meningkat di Sungai Gringging. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Karena lapuk di bagian akarnya, sebuah pohon jenis akasia berusia sekitar 30 tahun tiba-tiba tumbang di jalan kampung sebelah
Berok Nipah, pusat kota Padang. Sebuah mobil yang parkir tak jauh dari pohon itu ringsek karena tertimpa dahannya. Menurut warga, pohon dengan diameter 1 meter dan mempunyai ketinggian lebih dari 18 meter telah lama dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dipangkas atau ditebang karena akarnya telah lapuk dimakan usia. Saat cuaca cerah dan angin berhembus sepoi-sepoi, pohon itu tiba-tiba tumbang. Anginnya nggak terlalu kencang, tumbang langsung gitu. Pohon kini baru dilaporkan, saya melapor ke Bu Lurah tadi, langsung Bu Lurah yang tanggapin melaporkan ke LBH. Udah sering Pak, udah berapa tahun gitu. Ke DLH. Iya katanya. Cuma ada anak bayi jatuh dari tempatnya tidur. Siap itu yang kena warung sama motor, sepeda motor sama mobil. Bayinya nggak apa-apa. Di daerah Berok Nipah, saat ini terdapat lebih dari 10 pohon yang tua dan harus segera diremajakan dan dipangkas. Namun untuk pemangkasan dan peremajaan itu harus masuk dalam daftar antre dari Dinas Lingkungan Hidup Padang. Warga menyayangkan lambatnya penanganan pohon-pohon tua yang ada di lokasi mereka. Padahal hampir setahun lalu telah melaporkannya. Beberapa kali dahan pohon yang lapuk jatuh dan menimpa pengendara hingga terluka. Dari Padang, Alfi melaporkan. Ada pemandangan yang berbeda di stasiun kereta api Padang Sabtu pekan lalu. Para penumpang kereta api yang sedang menunggu jadwal keberangkatan didatangi oleh Vice Presiden PT KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat, Sofan Hidayah. Setelah diajak bercakap-cakap, Sofan Hidayah kemudian memberikan bingkisan kepada pelanggan kereta api yang mampu menjawab beberapa pertanyaan dan sekaligus memperlihatkan aplikasi akses KAI di telepon genggamnya. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh pimpinan kereta api di Divre 2 Sumbar ini karena bertepatan dengan hari ulang tahun PT Kereta Api yang ke-79. Salah satu bentuk kegiatan di hari ulang tahun ini adalah sapa pelanggan. Para pengunjung yang ditanya ternyata adalah para pelanggan tetap kereta api yang sering berwisata ke Pariaman. Hal itu mereka lakukan karena menggunakan kereta api ke Pariaman adalah hal yang menyenangkan. Selain tiketnya yang murah, kereta api juga cepat dan nyaman. Nyaman, harganya terjangkau. Apa lagi? Bersih. Petugasnya ramah-ramah. Adik saya ada juga sini. Ada saran-sarannya enggak? Sarannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Lebih aman, lebih cepat. Terus keretanya pelayanannya bagus. Itu aja, lebih adem gitu. Keamanannya pun lebih bagus lah. Kebersihannya gimana? Kebersihannya bagus sekali Pak. Kadang kami kalau sama kendaraan parkir di stasiun kan aman juga. Gitu. Minggu berapa kali biasanya? Ini dalam sebulan udah 3 kali. Iya, udah 3. Mau kemana nih? Mau ke Gondoria. Menurut Vice Presiden PT KAI Divre 2 Sumbar, Sofan Hidayah, kegiatan Sapa Pelanggan adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pelanggan kereta api yang senantiasa menggunakan jasa kereta api dalam perjalanan mereka. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun kereta api yang ke-79 ini ya. Jadi kita memberikan apresiasi kepada pelanggan ya. Jadi atas atas layanan yang kita berikan, kami berikan kepada mereka. Insya Allah dengan kolaborasi dengan seluruh pelanggan, mereka menjadi pelanggan yang setia dan memberikan masukan yang terbaik untuk kereta api. Terkait dengan keselamatan di perlintasan sebidang, PT KAI Divre 2 Sumbar juga bertekad untuk menutup perlintasan liar sebanyak-banyaknya secara bertahap, agar korban jiwa tidak lagi terjadi. Lauda Juhardio Anse melaporkan dari Padang.